pendapatnya pun berbeda dalam satu guru. Padahal kalau kita ketahui sumber utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Mengapa ada perbedaan itu, Ustaz? Apakah ada unsur bias di situ atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Di dalam Islam itu ada dalil Al-Quran yang jelas dan tegas. Ada hadis yang jelas dan tegas. Ada juga perintah yang sama-sama dan masih umum. Ini menyebabkan orang berbeda. Ya, contohnya Pak ya, kita diperintahkan wa usahaku biruusikum. Kita diperintahkan kalau wudhu itu mengusap kepala. Perintahnya ya, usaplah kepala Anda ketika berwudhu. Kepala, kan orang beda-beda kepala itu yang gimana maksudnya? Mengusap kepala itu bagaimana? Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengusap itu begini, mengusap. Nah, dengan tiga heliran itu sudah mengusap. Yang mana nih? Abu Hanifah enggak, mengusap itu harus satu telapak tangan. Kan sudah beda, cara memahaminya beda, sumbernya satu, tetapi pemahamannya berbeda. Begitu juga Rasulullah SAW perintahkan sahabat dalam perang. Bani Quraidah itu janganlah kalian wahai sahabat sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sahabat berbeda pendapat. Yang satu memahami maksudnya biar kita cepat jalan, jalannya cepat dipercepat. Ada yang mengatakan letterless. Ya, kita tidak boleh sholat asar walaupun sudah azan, tidak boleh di jalan, harus di Bani Quraidah. Makanya dua golongan ini berbeda pendapat. Yang satu sholatnya di jalan ketika Anda sholat, yang satu nggak mau sholat, dia sholatnya di Bani Quraidah. Karena memahami perintah itu berbeda. Jadi ulama itu berbeda pendapat bukan karena apa-apa, karena memang pemahamannya berbeda-beda. Ya. Makanya murid ketika menjawab soal yang diajarkan guru juga beda-beda Pak. Karena yang satu menangkap ini, menangkap A, yang satu menangkap B, yang satu menangkap C. Karena pikiran orang itu berbeda-beda dan perbedaan ini selama ada dalilnya dan dasarnya itu tidak apa-apa. Ya tidak boleh itu kalau berbeda tapi tidak ada dasarnya, menggunakan otak saja tidak boleh. Selama masing-masing ada dalilnya, di masalah niat, masalah takbir, masalah apa saja dalam fikih itu masih dibolehkan karena masih menggunakan dasar atau melanjutkan tentang rukhsah bagi wanita. Bagaimana tentang pendapat wanita yang hamil atau menyusui yang harus bayar dua fidyah dan bayar hutang? Ya, ini apa namanya? Ada yang berpendapat bahwa orang yang hamil dan menyusui, ibu hamil dan menyusui ini kan sebenarnya dia kuat. Dia itu kenapa makan untuk bayinya? Dia menyusui untuk bayinya. Kalau dia nggak makan, kasihan bayinya. Orang seperti ini, maka dia diwajibkan membayar fidyah dan berpuasa. Kalau ini pendapat, tapi pendapat ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Pertama, dia menggabungkan antara ganti dan yang diganti. Seakan-akan dia menggabungkan antara wudhu dan tayamum. Suruh wudhu dan suruh tayamum, kan aneh. Nah di sini suruh mengqadha dan suruh bayar fidyah dan tidak ada dasarnya. Ini hanya pendapat sebagian ulama memang berpendapat seperti itu, tetapi pendapatnya kurang pas karena membebani ibu ini sudah hamil, sudah menyusui, disuruh puasa, suruh bayar lagi. Kasihan ya. Maka pilih salah satu, membayar atau puasa atau membayar puasa. Oh nggak ada masalah. Ya. Yang lain silakan. Kurang keras. Agak keras dikit ya. Ini enggak apa. Agak keras dikit aja. Di beberapa masjid ada yang akhirnya dikomandoin satu imam itu boleh. Ya, pertanyaannya bagaimana kalau takbirannya bersama? Ya. Ini juga perbedaan para ulama. Ini kan khusus pada syiar-syiar Islam. Ya. Ada riwayat mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu pada Idul Adha itu pernah takbiran di masjid. Karena suaranya kencang, terdengar dari pasar. Ya. Itu orang pasar itu mengikuti takbirannya Umar bin Khattab.
Begitu juga akhirnya di Mina itu ada haji di Mina itu akhirnya ramai dengan takbiran. Ini hadisnya masih umum. Apakah maksudnya bersama-sama? Apakah maksudnya sendiri-sendiri? Yang jelas kalimatnya Umar takbir, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini kan kalimatnya kan masih umum. Apakah bersama-sama? Apakah sendiri-sendiri? Maka saya katakan itu masih pro dan kontra antara para ulama. Yang penting dia bertakbir pada malam atau pada hari-hari itu. Itu yang penting mereka bertakbir. Adapun yang lain yang nggak bertakbir itu yang orang bagus yang tidak takbir. Nah, bisa. Cukup ya, bisa sudah cukup karena sudah agak siang. Demikian pada rahmatullah pembahasan kita tentang surat Al-Baqarah 183 hingga 187. Mudah-mudahan bermanfaat.